One that scratches, making me itch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Prodi D3 Keperawatan kelas A yang beranggotakan Alfiani Iswayudi, Alifa Nur Ain, dan Andi Sagita akan menjelaskan atau membahas tentang teori keperawatan dan hal-hal mengenai Martha Elizabeth Rogers. Yang pertama ada biografi Martha Elizabeth Rogers. Martha Elizabeth Rogers dilahirkan pada tanggal 12 Mei tahun 1914 di Dallas, Texas. Tertua dari 4 bersaudara, pasangan Brooch Taylor Rogers dan Lucy Mulholland Tajam Rogers. Dia menerima gelar diploma keperawatan dari Rumah Sakit Knoxville pada tahun 1936. Pada tahun 1937 ia menerima gelar BS dari George Peabody Perguruan Tinggi di Nashville. Menduduki posisi staf dalam keperawatan kesehatan masyarakat, serta membentuk pelayanan perawat pertama di Arizona. Kemudian ia pindah ke perguruan tinggi sebagai dosen tamu dan bergabung dengan sosialisasi penelitian selama 21 tahun. Rogers adalah profesor dan kepala divisi perawat pendidikan di Universitas New York sampai tahun 1954. Dan ia pun meninggal pada tanggal 13 Maret 1994 pada umur 79 tahun. Konsep teori Martha Elizabeth Rogers. Dasar teori Rogers adalah ilmu tentang asal-usul manusia dan alam semesta, seperti antropologi, sosiologi, agama, filosofi, perkembangan sejarah, dan mitologi. Teori Rogers berfokus pada proses kehidupan manusia secara utuh. Ilmu keperawatan adalah ilmu mempelajari manusia, alam, dan perkembangan manusia secara langsung. Yang pertama adalah keperawatan. Keperawatan adalah ilmu humanistik atau humanitarian. Utama konsep sentral dari model konseptual Martha Elizabeth Rogers. Rogers meletakkan sekumpulan asumsi-asumsi dasar yang menggambarkan proses kehidupan manusia. Asumsi-asumsi yang merupakan kunci utama Martha Elizabeth Rogers terhadap 4 konsep sentral adalah yang pertama, keperawatan. Rogers menyatakan bahwa ilmu keperawatan adalah unitary human being, yaitu manusia sebagai unit. Dia mengartikan bahwa tidak ada ilmu lain yang mempelajari manusia secara keseluruhan atau utuh. Praktek profesional keperawatan bersifat kreatif, imajinatif, eksis untuk melayani orang. Hal tersebut berkarakter dengan keputusan intelektual mengenai abstrak dan perasaan makhluk. Yang kedua ada kesehatan. Istilah kesehatan digunakan sebagai terminologi nilai yang ditentukan oleh budaya atau individu. Yang ketiga adalah lingkungan. Lingkungan mencakup segala sesuatu yang berada di luar yang diberikan oleh manusia. Yang terakhir adalah manusia. Manusia merupakan satu kesatuan yang utuh yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Proses kehidupan manusia dinamis selalu berinteraksi dengan lingkungan, saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Rogers juga mengonsepkan manusia sebagai unit yang mampu beradaptasi secara kreatif dalam perubahan. Kegunaan prinsip progres dalam proses keperawatan. Jika profesi keperawatan dianggap kepedulian pada umat manusia, prinsip-prinsip hemodinamics memberikan pedoman, sifat, dan arah perkembangan individu. Diharapkan praktik keperawatan profesional kemudian akan meningkatkan dinamika integrasi manusia dan lingkungannya, mengarahkan pola dari bidang manusia dan lingkungan untuk realisasi maksimum kesehatan. Progres 1992. Keperawatan adalah bekerja dengan klien, bukan kepada klien atau untuk klien. Keterlibatan ini menunjukkan kepedulian terhadap semua orang, bukan dari satu sisi, bukan dari satu ospek, satu masalah, atau satu segmen. Terbatas pemenuhan kebutuhan. Dalam tahap keperawatan, semua fakta dan opini tentang klien dan lingkungan kita kumpulkan. Karena keterbatasan kita dalam mengumpulkan data, informasi analisis data harus dalam keadaan mencerminkan keutuhan yang mungkin dicapai. Dengan menanyakan beberapa pertanyaan dan mendapat respon dari data yang ada. Pertanyaan seri pertama mencerminkan prinsip integrasi, seri berikutnya mencerminkan prinsip resonansi,
Seri terakhir dari pertanyaan akan dipengaruhi oleh prinsip Helisi. Untuk mencerminkan gagasan, terkadang akan ditambahkan beberapa pertanyaan untuk prinsip Helisi sebagai pertimbangan tertentu dalam ruang waktu. Penilaian keperawatan adalah penilaian dari seluruh keadaan manusia dan bukan penilaian yang hanya berdasarkan fisik atau status mental. Ini juga merupakan penilaian potensi sehat dan juga sehat secara mandiri dan bukan penilaian dari suatu penyakit atau proses penyakit. Hasilnya ialah bahwa kemandirian memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan penyakitnya. Dari hasil penelitian keperawatan, kesimpulannya adalah diagnosis keperawatan. Langkah kedua dalam proses keperawatan itu mencerminkan prinsip-prinsip hemodinamics, irama, pola, keanekaragaman, interaksi, dan variasi proses kehidupan. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengetahui pola pertukaran bagian-bagian tersebut dalam proses kehidupan mencangkup hubungan manusia dan lingkungan. Roger 1970. Meskipun tidak sempurna diagnosa keperawatan, berdasarkan pola kesehatan fungsional, Gordon memiliki potensi yang lebih besar kegunaannya dengan kerangka Roger karena cenderung mencerminkan pandangan yang lebih tentang keutuhan individu. Smith 1988. Dengan diagnosis keperawatan mengarahkan perawat memberikan asuhan keperawatan fokus pada perkembangan yang membutuhkan implementasi dalam lingkungan maupun di dalam individu. Diharapkan bahwa perubahan yang satu ini akan terkait dengan perubahan simultan lainnya. Karena integrasi individu dengan lingkungan, masalah kesehatan tidak dapat dipisahkan dari penyakit sosial dunia. Oleh karena itu, masalah ini tidak bisa ditangani dengan efektif dengan cara yang umumnya diterima secara umum. Tindakan penyakit heterorientasi Rogers 1992. Dibutuhkan daya imajinasi, kreativitas, resonansi masyarakat bahwa rencana keperawatan diarahkan untuk mendukung atau memodifikasi variasi proses kehidupan seluruh manusia. Karena proses kehidupan manusia merupakan fenomena searah sehingga tidak bisa mengembalikan individu ke tingkat yang lebih tinggi atau lebih beragam eksistensi. Program keperawatan di bidang helisi membutuhkan penerimaan perbedaan individu sebagai ungkapan munculnya evolusi untuk mendukung atau memodifikasi irama dan tujuan hidup. Untuk melakukan ini membutuhkan partisipasi dan aktif dari klien dalam asuhan keperawatannya. Kesehatan tidak hanya tercapai dengan mempromosikan hemostasis dan keseimbangan, melainkan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan dinamika dan keragaman dalam individu. Paparkan 1. Kelemahan Roger tentang hemodinamik ialah banyak orang mengalami kesulitan untuk memahami prinsip-prinsipnya. Meskipun asumsi dasar yang diberikan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan, sistem tetap abstrak. Persyaratan belum cukup untuk dioperasionalkan untuk menyediakan pemahaman yang jelas. Kesulitan definisi pengoperasian konsep serta membawa keabstrakan konsep dan hubungan ke tingkat empiris untuk pengujian yang mengganggu banyak ilmu perawat. Bahwa tes konsep teoritis dan untuk pemilihan instrumen yang memadai akan mengukur konsep-konsep yang terlibat. Di antaranya 1. Pemberian kewenangan penuh dalam hubungan perawat ke klien. 2. Menerima perbedaan sebagai sesuatu yang wajar. 3. Penyesuaian terhadap pola. 4. Menggunakan modalitas gelombang seperti lampu musik pergerakan dalam proses penyembuhan. 5.
menunjukkan suatu perubahan yang positif. 6. Memperluas fase pengkajian dalam proses keperawatan. 7. Menerima hubungan yang menyeluruh dalam hidup. Teori menyatakan bahwa dalam keperawatan dipergunakan prinsip biomedimika untuk melayani manusia, yaitu 1. Integral. Prinsip pertama adalah integral badan manusia dan lingkungannya tidak dapat dipisahkan. Rangkaian pertukaran proses kehidupan terus terjadi, pembaruan interaksi antara badan manusia dan lingkungannya. 2. Resonisasi. Proses selanjutnya, resonisasi berbicara pada kejadian pertukaran alam antara manusia dan bidang lingkungan. 3. Heliki. Manusia dan lingkungan adalah dinamis, sistem terbuka, dan pertukaran adalah hak berlanjut. Pada pertukaran yang konstan antara manusia dan bidang lingkungan, pertukaran ini juga mengalami pembaruan. Itulah pembahasan tentang teori keperawatan Martha Elizabeth Rogers. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video kami. Wassalamualaikum